Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Thalia Dwi Puspitayu dengan NIM S1S12419 dari kelas Ganjil angkatan 2024 Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ke-7 dari mata kuliah pemrograman web, yang mana untuk tugasnya itu kita akan membaca materi pada Web3 School dan mempraktekannya. Dan pada video kali ini materi yang harus kita praktekkan itu adalah materi tentang JavaScript loop atau perulangan. Oke, jadi langsung saja kita mulai pada JavaScript loopnya atau JavaScript perulangannya. Nah, pada loop JavaScript perulangan sangat berguna jika kita ingin menjalankan kode yang sama berulang kali, setiap kali dengan nilai yang berbeda. Hal ini sering terjadi ketika bekerja dengan array seperti ini. Untuk array indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk di perulangan kita bisa menuliskan seperti ini. Let i kurang dari panjang array cars. Kemudian i++. Nanti ini outputnya akan menampilkan array indeks dari indeks 0 sampai terakhir sepanjang arraynya. Oke, jadi langsung saja kita coba praktekkan. Di sini pertama kita buat dulu array cars, dimana array cars ini berisi merek mobil. Kita buka untuk melihat merek mobilnya. Itu ada di sini ada pakai cons agar arraynya itu tidak bisa diubah nilainya. Aduh, maaf, ini salah ketik. Cons yang pertama ada BMW, kemudian Volvo, Audi. Oke, itu dia untuk arraynya. Selanjutnya kita buat variabel text. Jadi nanti teksnya itu untuk isi dari array carsnya kita masukkan pada variabel text. Tuh, jadi teksnya di sini dia merupakan string kosong. Kemudian di sini kita buat perulangannya for let i mulai dari 0 karena indeksnya dari 0. Kemudian i kurang dari cars panjang kemudian i++. Nah, oke. Kemudian nanti kita masukkan dia pada variabel text itu cars i. Jangan lupa ditambahkan PR agar lebih rapi. Oke. Itu dia untuk perulangannya. Kemudian jangan lupa di sini di luar script Java-nya kita pakai baris P dulu ya, dengan ID apa ya, mobil. Oke, kalau sudah begini sini kita buat heading K3 JS loop. Oke, kemudian dalam JavaScript-nya kita panggil dokumen get element by ID, kemudian ID-nya mobil, kita ganti dia di inner HTML-nya. Oke, kita isi dia menjadi isi dari variabel text. Oke, ini kita buka di exam atau kita langsung saja buka di localhost. Di live server.
Ini dia, besok. Ini kenapa perulangannya tidak muncul? Karena oh iya, ini harusnya titik koma. Maaf. Nah, ini dia. Sekarang kita berhasil menampilkan perulangan dari nilai array. Jadi dia menampilkan BMW, Volvo, Saab, Ford, Fiat, dan Audi. Oke, itu dia untuk salah satu contoh penggunaan perulangan pada JavaScript. Selanjutnya ada pada perulangan JavaScript itu dia ada beberapa jenis ya, ada perulangan for, sama seperti pada bahasa pemrograman lainnya sih, for, while, dan juga do while. Oke, pertama kita masuk dulu pada perulangan for. Tadi sebelumnya kita sudah coba ya, di sini ada perulangan for, yang mana untuk membuat pernyataan menggunakan for, di situ dia ada 3 ekspresi, yang mana 3 ekspresinya ini tiga-tiganya bersifat opsional. Yang pertama untuk ekspresi 1, ini akan dieksekusi 1 kali. Sebelum blok kodenya, yang baris ini, blok kode dieksekusi. Itu dia akan dieksekusi dulu untuk ekspresi 1-nya. Kemudian untuk ekspresi 2 dia sebagai kondisi, yang mana perulangan ini akan terus dilakukan apabila kondisi ini masih bernilai true. Ini. Oke, selanjutnya terakhir itu ada ekspresi ketiga, dia ini akan dieksekusi setiap kali blok tersebut dijalankan. Oke, ini ada contohnya. Kita buat lagi di sini contohnya. Di sini dia akan menampilkan the number mulai dari 0 sampai dengan 4. Kita buat for let t sama dengan 0 karena mulai dari 0. Terus t kurang dari 5 karena sampai 4. T plus dia increment. Kemudian kita tambahkan dia di teks. Terus sama dengan stringnya the number is, tambahkan variabel t-nya, kemudian kita berikan pr. Oke, kemudian ini dia, bisa dilihat kita sudah berhasil membuat perulangan 0 sampai dengan 4. Itu dia untuk salah satu contoh perulangan for-nya. Selanjutnya ada lingkup lingkaran. Untuk lingkup lingkaran ini, dia itu menjelaskan mengenai, di sini mungkin saya kecilkan dulu ya, kelihatan. Nah, ini pada contoh pertama itu dia mendeklarasikan nilai i itu di luar perulangannya sebagai nilai i itu sama dengan 5. Kemudian yang contoh kedua, dia deklarasikan i sama dengan 5, tapi pada saat perulangan for, i-nya dideklarasikan kembali sebagai 0. Dideklarasikan di dalam scope-nya, di dalam looping. Jadi ketika sebuah variabel dideklarasikan di dalam sebuah loop, variabel tersebut hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Jadi yang ini, dia akan dideklarasikan di luar dari loopnya. Jadi saat di ini kita panggil nilai i-nya, itu nilai i ini akan ikut perulangan dulu, baru dipanggil. Karena pada saat perulangan nilai i-nya tidak ikut perulangan, tidak dideklarasikan kembali, dia langsung masuk ke perulangan. Sementara pada contoh yang kedua ini, itu dia setelah i-nya dideklarasikan di luar perulangan, dia dideklarasikan lagi di dalam perulangan. Jadi di luar perulangan ini kalau kita mencoba akses nilai i yang ini akan muncul. Jadi dia akan menghasilkan 5. Karena pada saat perulangan dia mendeklarasikan lagi nilainya. Oke, jadi yang ini dia akan menampilkan nilai i itu terakhir di 10. Sementara yang ini itu 5. Karena di dalam perulangannya dia pakai nilai i lain yang di luar dari looping.
Oke, kita coba buktikan. Mari kita coba buat di sini latte sama dengan 10. Jadi pada saat kita coba mengakses nilai T, kita ganti dulu ya. Kita coba lihat. Ini kita coba akses saja dari konsol lognya, itu konsol log WT. Nah, jadi ini kita coba lepas. Aduh, ini komen aja. Nih, bisa dilihat. Sebelumnya kita mendeklarasikan nilai T itu sebagai 10. Jadi saat di luar perorangan ini kita coba menampilkan nilai T-nya itu, maka dia akan menampilkan nilai T yang dideklarasi di luar perorangan karena kita coba akses dia di luar perorangan juga. Sementara untuk di dalam perorangan, di situ nilai T-nya kita deklarasikan dia mulai dari 0. Jadi untuk perorangannya dia tetap mulai dari 0, bukan 10. Gitu. Oke. Itu kita lanjut. Lanjut pada bagian while. Nah, untuk perulangan while, dia akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan masih benar. Jadi untuk perulangan while, dia itu setelah while di situ ada kondisi. Nah, blok kodenya ini akan terus dieksekusi selama kondisi yang ini itu benar. Kita coba saja langsung ya. Kita buat perulangan. While sini kan kita deklarasikan T itu 10. T lebih dari sama dengan 1, maka dia akan menampilkan kita tambahkan BR. Kemudian jangan lupa untuk yang ini dia berarti decrement, berarti T minus minus. Oke. Lebih dari 10 itu 10. Kenapa tidak muncul ya? Coba ganti saja variabelnya jadi A. Nah, ini dia
kita berhasil membuat perulangan menggunakan while yang mana dia itu decrement dari 10 sampai 1. Karena di sini kita deklarasikan nilai A-nya itu 10. Kemudian A-nya lebih dari sama dengan 1 dan A-nya kurang-kurang. Berarti 10, 9, 8 sampai dengan 1. Oke, itu dia untuk contoh while. Ada sedikit catatan. Jika Anda menambah nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangan tidak akan pernah berakhir. Jika kita lupa menambahkan nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangannya tidak akan berakhir. Nanti browsernya bisa macet. Jadi, kalau tidak ada batasan yang kita berikan, ini akan terus berulang. Tuh, oke. Oke, kita lanjut. Selanjutnya pada bagian do while. Perulangan do while ini merupakan varian dari perulangan while. Dia itu akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan melakukan perulangan selama kondisinya benar. Jadi dia eksekusi kode bloknya dulu, kemudian baru dicek kondisinya. Kemudian apabila kondisi ini benar, blok kodenya akan dieksekusi terus sampai kondisinya bernilai false. Tapi di awal tidak dicek dulu, langsung dieksekusi. Oke. Untuk catatan, pada proses ini do while berjalan setidaknya sekali meskipun kondisi salah sejak awal. Hal ini karena blok kode dieksekusi sebelum kondisi diuji. Oke, kita coba untuk contoh dari do while. Ini do, kemudian kode akan dieksekusi dulu. Kemudian di sini baru while untuk kondisinya. Do sama dengan angka ke pakai saja variabel yang sudah dibuat ya, angka ke A. Kemudian jangan lupa berikan BR. Dan untuk batasannya itu dia kita coba buat dia bernilai false, tapi di sini dia akan tetap menampilkan nilai A dulu walaupun kondisi di sini false karena dia akan tetap mengeksekusi satu kali. Jadi di sini kita coba bikin A kurang dari 9. Ini kan akan bernilai false ya. Aduh, lupa pakai perulangannya. Mungkin dia decrement saja. Kenapa I? Terusnya A plus. Oke. Live server. Nah, oke. Sini kita coba buat dia jadi salah. Oke.
A itu 10. Kemudian A kurang dari 9. Oh, di sini tadi sampai di sini A-nya itu sudah bernilai 1. Jadi dia akan melakukan perulangan di sini itu dia mulai dari sini sudah mulai sampai 0. Kita tampilkan dulu nilai A-nya. Console log A. Nol. Nah, setelah melalui perulangan dekremen yang ini, nilai A-nya itu sekarang sudah 0. Makanya pada saat di duelnya ini dia mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan kurang dari 9 yaitu 8. Tadi kan maunya kita kasih false. Berarti di sini A-nya itu kita coba buat kondisinya lebih dari 9. Karena itu harusnya bernilai false. Nah, dia walaupun kondisi ini bernilai false, dia tetap akan dieksekusi 1 kali. Setelah itu baru dicek kondisinya. Setelah kondisinya ini bernilai true, baru dilakukan perulangan. Kalau dia false, dia berhenti. Oke, itu dia untuk perulangan for, while, dan while. Kita masuk pada materi berikutnya. Nah, pada materi berikutnya ini ada JavaScript loop. Jadi dia perulangan menggunakan JavaScript for loop menggunakan for. Nah, perulangan for dapat mengeksekusi kode beberapa kali. Ini sudah sempat kita bahas ya pada contoh sebelumnya sebenarnya. Jadi dia itu nantinya ada 3 ekspresi. Untuk pada contoh yang ini, dia itu menetapkan nilai variabel dulu pada ekspresi 1, yaitu I sama dengan 0. Kemudian pada ekspresi 2, yaitu mendefinisikan kondisi yang mana selama kondisi ini bernilai true, perulangannya akan terus berjalan. Apabila kondisinya ini dia bernilai false, perulangannya akan berhenti. Dan pada ekspresi ketiga, dia itu akan dieksekusi setiap kali blok kode dieksekusi. Nah, di sini dia itu bersifat increment ataupun decrement. Maaf guys. Oke. Untuk contoh yang ini tadi sebelumnya kita sudah coba ya di sini. Dideklarasikan nilai T awalnya itu bernilai 0. Kemudian untuk kondisinya itu perulangannya selama T kurang dari 15 dan T itu plus. Jadi setiap perulangannya nilai 0-nya ini, setiap perulangan nilai T-nya ini akan terus bertambah. Oke, kita masuk pada contoh berikutnya. Dimana contoh berikutnya ini ada penggunaan for pada array. Ini juga sebenarnya kita sudah coba ya pada contoh sebelumnya. Di sini kita membuat array cars, yang mana array carsnya ini berisi nama-nama atau merek-merek mobil. Kemudian kita buat di sini dia memisahkan antara variabel. Di sini menggunakan variabel len, yang mana variabel len-nya ini menjadi wadah untuk panjang dari array-nya. Jadi kita coba buat saja untuk lihat perbedaannya. Const mobil. Ini kita buat namanya mobil lain HRV. BRV. Apa lagi? Toyota. Oke, mungkin itu saja. Kemudian dia di sini dia membuat satu variabel yang akan menjadi wadah untuk panjang dari array mobil ini. Pakai len TH. Oke. Kemudian dia buat juga satu variabel yang akan menjadi wadah dari perulangannya. Ini kita pakai bahasa Indonesia agar beda. Teks yang mana dia berisi string kosong. Oke, kemudian kita buat perulangannya for di sini kita deklarasikan sebuah variabel I
dimana variabel I ini akan mulai dari 0, jadi arraynya nanti akan diakses mulai dari indeks 0. Kemudian untuk kondisinya, dia akan terus berulang selama I ini kurang dari panjang array mobil, yaitu variabel len. Ini plus. Oke, kemudian di sini text terus sama dengan mobil tambah namanya itu dia mobil akses berdasarkan indeksnya, kemudian ditambahkan PR. Oke. Kemudian di bawah jangan lupa kita tambahkan dokumen get element by ID mobil inner HTML-nya sama dengan text. Kenapa tidak muncul ya? Cons mobil HRV dokumen get element by ID mobil inner HTML-nya isinya teks. Let I kenapa bisa salah? Ini harusnya ada yang salah sih, makanya outputnya tidak muncul. Get element by ID. Mobil get element by panjang mobilnya kan. Coba kita tampilkan konsol log. Garis ke-26. Waduh. Nih. Panjang mobilnya itu 3. Jadi harusnya bisa melakukan perulangan ya, karena 3 mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Kenapa tidak muncul? Karena ini terus beda.
Comment get element by nih, sepertinya karena beda ininya tadi ya, kita ubah. Jadi sekarang kita sudah berhasil menampilkan perulangan dari array. Oke, selanjutnya cara menggunakan ekspresi 1. Ekspresi 1 digunakan untuk menginisiasi variabel yang digunakan dalam loop. Jadi dia untuk menentukan nilai awalnya. Dia itu ditentukan sebelum variabel dimulai. Jadi ini bisa ditentukan di dalam sini ataupun di luar. Jadi misalnya di sini kita ganti jadi F. Ini juga jadi F. Kemudian di sini kita hapus karena kita mau coba deklarasikan dia di luar perulangan. Jadi di sini kasih tanda titik koma. Kemudian langsung ekspresi 2 dan 3. Itu dia bisa. Nih, tetap muncul kan? Oke, selanjutnya untuk cara menggunakan ekspresi 2. Nah, untuk ekspresi 2 ini dia juga digunakan untuk mengevaluasi kondisi dari variabel awal. Dia juga bersifat opsional. Jadi kalau dia false, maka perulangannya dia berhenti. Ada catatan jika kita menghilangkan ekspresi 2 ini, karena perulangannya kan tidak akan ada batasnya jadinya. Jadi ekspresi 2 ini istilahnya seperti batas. Kalau kita hilangkan, maka tidak ada batasnya untuk perulangannya. Jadi cara lainnya kita gunakan break untuk batasannya. Kita coba di mana ya ini. Ini batasannya kita hapus. Tapi di sini if T sama dengan 5, 7 break. Oke. Nah, ini the number ini ya, baris yang ini berarti itu yang ini. The number is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini tidak ada batasnya, dia terus berlanjut sampai kondisi yang ini, pengkondisiannya nilai T-nya sama dengan 7, maka dia break, berhenti. Oke, itu dia. Kita lanjut pada cara penggunaan ekspresi 3, yaitu menambahkan nilai variabel awal. Jadi kalau kita pakai plus maka nilai variabel awalnya akan terus bertambah. Kalau kita pakai kurang maka nilai variabelnya akan terus berkurang. Kita rehat sejenak karena sedang azan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk pada materi penggunaan ekspresi 3 pada for ya. Untuk ekspresi 3 pada for itu dia berfungsi untuk menambahkan ataupun mengurangi nilai dari variabel awal. Jadi kalau plus nanti variabel awalnya akan bertambah, kalau minus dia akan berkurang. Tapi dia juga dapat melakukan apa saja seperti penambahan negatif, penambahan positif. Jadi dia tidak harus plus atau minus. Bisa jadi T sama dengan T kurang 5, T tambah 5, dan lain sebagainya. Selanjutnya dia juga dapat dihilangkan. Tapi kalau mau dihilangkan, kita tambahkan di dalam for-nya, di dalam bagian blok eksekusinya. Kayak while sih jadinya. Oke, itu saja. Selanjutnya ada lingkup lingkaran menggunakan var dalam loop. Di sini lebih gampang kalau dijelaskan saja, tidak usah kita praktekkan ulang yang ini. Untuk yang ini kita buka untuk perbandingan. Kita tutup dulu yang lain. Nah, ini kecil sekali.
Ini dia akan mendeklarasikan nilai i-nya sebanyak 2 kali. Pertama dideklarasikan nilai i itu 5, tapi setelah itu dideklarasikan kembali untuk di dalam for-nya nilai i itu 0. Jadi di luar perulangan ini, kalau kita deklarasikan menggunakan let, dua-duanya dideklarasikan menggunakan let, di luar perulangan ini, saat kita coba eksekusi nilai i-nya, maka nilai i-nya itu 5. Dia tidak ambil yang perulangan karena dia mengambil yang di luar perulangan. Oke, sementara kalau misalnya kita deklarasikan dia menggunakan var, maka itu walaupun kita deklarasikan 2 kali di dalam dan di luar perulangan, nilai i yang dieksekusi itu adalah nilai setelah nilai i itu dia ikut perulangan. Makanya di sini nilainya jadi 10, sementara ini harusnya 5. Nah, yang ini 5. Padahal dalam perulangan ini kan pastinya 1 sampai 10. Tapi yang diakses itu nilai yang ini. Kalau pakai let, kalau pakai var dia nilai yang di dalam perulangan pun bisa diakses. Oke, itu sih untuk bagian materi lingkup perulangannya. Ini dia ada contoh, ada penjelasannya. Pada contoh pertama, dengan menggunakan var, variabel yang dideklarasikan dalam loop akan dideklarasikan ulang di luar loop. Sementara yang contoh kedua pakai let, variabel yang dideklarasikan di dalam loop tidak dideklarasikan di luar loop. Saat let digunakan untuk mendeklarasikan variabel i di dalam sebuah loop, variabel i itu hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Jadi tidak bisa diakses di luar loop itu. Gitu. Oke, kita lanjut. Pada materi berikutnya ini ada while, yang mana untuk JavaScript while ini sudah sempat kita singgung sih sebelumnya ya. Dia mengeksekusi blok kode sama kondisinya itu benar. Mana while ini while. Kemudian dia itu ada 2 jenis, yaitu yang while saja sama yang do while. Kita sudah coba buat juga tadi sebelumnya. Dia untuk yang while dia terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Oke, ini dia tadi kita sudah coba untuk outputnya itu ini. Oke, karena di sini dideklarasikan nilai a itu sama dengan 10. Nah, kondisi ini a itu kan lebih dari 10, berarti kondisi ini benar. Jadi blok kode yang ini akan terus dieksekusi. Dia akan mengeksekusi ini 10. Kemudian dia dekreman. Jadi 10 kurang 1, 9. Nah, 9 masih memenuhi kondisi ini, maka ini akan dieksekusi lagi. Begitu terus sampai kondisi yang ini bernilai false, maka perulangannya akan berhenti. Oke. Untuk catatan, jika Anda lupa menambahkan nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangan tidak akan pernah berakhir dan menyebabkan browser Anda macet. Jadi kalau kita tidak kasih nilai, maka dia akan terus berulang sampai browsernya bisa macet. Pokoknya tidak ada batasannya lah, karena di sini kan dikatakan bahwa kita lupa menambahkannya, jadi akan terus berulang. Oke, selanjutnya masuk pada perulangan do while. Dia merupakan salah satu varian dari perulangan while yang akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa kondisinya benar. Kemudian mengulangi perulangan sama kondisinya benar. Ini tadi sudah kita bahas juga ya. Dia akan langsung mengeksekusi dulu, baru dicek kondisinya. Setelah itu baru melakukan perulangan selama kondisinya benar. Oke. Selanjutnya ada membandingkan for dan while. Perulangan while hampir sama dengan perulangan for, hanya saja pernyataan 1 dan pernyataan 3 dihilangkan. Ini untuk menggunakan for perulangan untuk mengumpulkan nama-nama jenis mobil array. Ini dia menghilangkan ekspresi 1 dan ekspresi dia hilangkan ekspresi 1 dan 3. Nah, dia hilangkan ekspresi 1 dan 3, maka bentukannya sama seperti while. Karena dia akan deklarasi dulu untuk ekspresi 1-nya di luar perulangannya, dan untuk ekspresi 3-nya akan diletakkan di dalam perulangan. Jadi, perulangan for apabila ekspresi 1 dan 3-nya dihilangkan, dia akan tidak sama tapi persis seperti perulangan while. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk pada materi JavaScript break. Ini dia break statement, yang mana break ini dia akan
keluar dari perulangan apabila kondisinya itu dia benar. Dia juga bisa mengakhiri suatu perulangan. Yang ini. Tadi kayaknya kita sudah coba deh. Nah, ini perulangannya. Di sini misalnya saya kasih batas T-nya itu 10. Tapi karena di sini saya berikan break pada saat T-nya 7, maka perulangannya akan berhenti pada saat T-nya bernilai 7. Tuh. Di sini ada catatan. Anda telah melihat break pernyataan tersebut digunakan di bab sebelumnya dalam tutorial ini. Itu digunakan untuk melompat keluar dari sebuah switch. Nah, sebelumnya pada materi pengkondisian if else, di situ ada switch case yang mana dia menggunakan break juga. Nih, contohnya di bawah. Dalam sebuah switch pernyataan break, pernyataan tersebut akan keluar lompat dari blok switch selama case yang sesuai setelah case yang sesuai dieksekusi. Tanpa break, eksekusi akan berlanjut ke blok kode selanjutnya. Nah, jadi pada contoh yang ini itu kan dia mencoba mengakses tanggal hari ini, dan setelah dia mengakses tanggal hari ini, dia sesuaikan dengan case-nya. Misalnya case 1, maka dia keluar Monday. Nah, setelah Monday itu dia break, selesai. Jadi cuma sampai di sini saja. Kalau tidak ada breaknya, maka case yang lain ini juga akan ikut tereksekusi. Tuh. Selanjutnya di sini ada catatan. Kata kunci break sangat penting untuk mencegah kegagalan peralihan. Tanpa koma break, kode akan terus mengeksekusi blok case selanjutnya dan blok default jika ada. Di sini pada contoh sebelumnya tidak ada blok defaultnya ya. Meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut, kalau tidak ada breaknya, itu case berikutnya juga bisa dieksekusi. Oke, lanjut. Ada label JavaScript. Label memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan, memungkinkan pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program khususnya dalam perulangan. Nih, label, kemudian statement. Label titik 2 statement atau label titik 2 kurung awal statement. Selanjutnya ada label jeda, break, label nama. Pernyataan tersebut break keluar dari sebuah program atau blok mengalihkan kendali ke pernyataan yang diberi label. Pernyataan break sangat berguna untuk keluar dari loop dalam atau loop luar dari loop bersarang. Nah, jadi dia ini sangat berguna di perulangan bersarang atau loop bersarang nested loop ya. Seperti ini. Jadi untuk dia di sini dia membuat label untuk perulangan 1 dan perulangan 2, yang mana yang ini jadi loop 1 dan yang ini untuk loop 2. Nah, di sini untuk pas break agar tidak terjadi kekeliruan, dia kan sebelumnya diberikan label. Jadi dia break, kemudian dia kasih nama labelnya. Jadi pada saat I sama dengan 3, maka perulangan satunya yang berulang, karena di sini disebutkan break pada loop 1 gitu. Nanti kita lanjut, sabar. Ikomah. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut pada contoh yang kedua, yang mana di sini dia menggunakan break untuk perulangan pada looping keduanya. Jadi pada saat I bernilai 3, yang berhenti itu perulangan kedua. Karena di sini dia memberikan label untuk perulangan 1 dan perulangan 2-nya. Selanjutnya di sini ada catatan, break dan continue merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Blok kode adalah blok kode yang berada di antara kurung awal. Tanpa referensi label, break hanya bisa keluar dari loop atau switch. Dengan referensi label, break dapat melompat keluar dari blok kode manapun. Nah, ini di sini teksnya ini dikasih label list. Jadi dia ini break list. Dia lompat keluar dari list. Oke. Jadi di sini kan ada array cars. Yang mana array carsnya ini kita coba tampilkan berdasarkan indeksnya. Nah, setelah indeks 1, jadi setelah Volvo itu dia break, berhenti. Nah, maaf ada nyamuk. Jadi yang tampil itu cuman BMW dan Volvo, karena di situ untuk indeks 3, 2 dan 3-nya itu dia break. Oke. Itu dia untuk JavaScript loop break pada looping. Selanjutnya materi terakhir kita ada continue.
Yang mana untuk continue ini pernyataan tersebut melewati iterasi saat ini dalam sebuah perulangan. Kode yang tersisa dalam iterasi dilewati dan pemrosesan berlanjut ke iterasi berikutnya. Oke, jadi ini kayaknya kita duplikat saja. Oke, tapi kita ganti tulisannya jadi nomor biar kelihatan. Nah, kalau kita gunakan break pada saat t bernilai 7 ini kan perulangannya berhenti. Tapi kalau kita gunakan continue, ini nilai 7-nya akan dilompati dan dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Ini dapat dilihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 langsung 8 karena nilai t-nya itu continue, dilompati. Oke, itu untuk continue. Selanjutnya ada penggunaan label di sini. Dia kurang lebih sama seperti penggunaan break tadi, cuman bedanya dia di sini digunakan continue. Jadi kalau dilihat di sini nilainya itu ya dilompati. Saat i-nya sama dengan 3 itu dia dilompati atau di skip. Ya, di skip. Jadi hasilnya di sini tidak ada nilai yang 3 karena untuk perulangan 1 nilai pada saat i-nya ini 3 dia itu di skip gitu. Nah, untuk contoh yang ini dia perulangan 2-nya. Ini beda ini nanti outputnya. Nah, kan pada saat i-nya bernilai 3 itu dia akan di skip pada perulangan 2. Ini sesuai labelnya. Oke. Nah, kalau yang sebelumnya kan itu dia akan di skip pada perulangan 1. Ini dia pada perulangan 2. Oke. Itu dia untuk materi JavaScript loop pada JavaScript loop. Kita sudah selesai untuk for, while, do while, break, dan juga continue. Maka berakhir pula tugas video kali ini, yang mana tugas video kali ini menjadi tugas terakhir pada mata kuliah ini. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.